Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru, rekan-rekan, peserta didik yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan satu akun, yaitu akun pembelajar Kemdikbud yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti kita maklum bahwa kita menggunakan akun pribadi, contohnya adalah akun nama kita kemudian @gmail.com. Nah, sekarang saya akan perkenalkan akun yang dibuat oleh akun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, apa yang disebut akun pembelajar? Ini saya ambil dari website pembelajar, bahwa akun pembelajar itu adalah akun elektronik terdiri dari nama akun dan nanti akses masuk atau kita kenal sebagai password yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan, TU, dan lain-lain sebagai akun untuk mengakses layanan aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Jadi pada sederhananya adalah Kementerian Pendidikan membuatkan akun untuk guru, TU, dan siswa dengan beberapa kelebihan. Kalau kita menggunakan akun pribadi, tampilannya kira-kira seperti ini. Ini akun pribadi. Biasanya di depannya ada nama kita, kemudian diakhiri dengan gmail.com. Contohnya ini, dudungnazmudin68@gmail.com. Nah, ini adalah akun pribadi. Tampilannya biasanya seperti ini, ya, seperti ini. Nah, sekarang akun yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tampilannya seperti ini. Jadi nanti nama guru, ini nama, kemudian @guru.sma.belajar.id. Kalau siswa di sini siswa, kalau TU di sini TU atau administrator, ya. Jadi itu beda tampilannya. Contohnya ini adalah punya saya, jadi Dudung Najmudin 68 @guru. Nah, kalau guru begini, ke belakangnya sama sma.belajar.id. Kalau TU begini tampilannya, Suparman 78 @admin.sma.belajar.id. Kalau SMP ya. Kalau siswa begini, Budi Prastiawan 38 @sma.belajar.id. Nah, ini adalah contoh dari tampilan akun yang dibuat oleh Kementerian dan Pendidikan. Apa bedanya? Beberapa contoh, kalau kita buka Google Drive, ya. Ini Google Drive milik saya, tampilannya seperti ini, ada tulisan baru ini kalau bahasa Indonesia, kemudian di sini drive saya, ini dibagikan kepada saya dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi catatan di bawah. Kita punya jatah 15 GB. Ini sudah terisi 8,2 GB, ya. Jadi sisanya tinggal sedikit lagi. Dan inilah masalah yang dialami oleh rekan-rekan kita. Kadang sudah penuh, jadi buat akun lagi, atau file-file yang dikirim atau disimpan yang tidak penting dihapus. Nah, dengan munculnya akun yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, maka akun ini memiliki kelebihan di sini. Ini dilihat di bagian bawah. Ini 0 byte terpakai, masih belum diisi karena masih baru. Tapi drive yang dibuat oleh kementerian bekerja sama dengan Google ini memiliki kapasitas unlimited, tidak terbatas, ya. Jadi ini salah satu kelebihannya yang dicari oleh rekan-rekan guru kami,
bahwa sering ganti akun, buat akun baru karena kapasitasnya terbatas, maka dengan adanya akun pembelajar ini, maka kita tidak usah buat akun lagi, satu akun untuk semua kegiatan. Ini contoh tampilan yang masih baru. Ini bedanya di sini, Bapak Ibu, anak-anak, bahwa kalau dalam akun yang dibuat oleh kementerian ini, akun pembelajar, di sini ada tampilan di sebelah atas, ada belajar.id ya. Kalau di dalam akun yang biasa, ini tampilannya seperti ini, polos ya. Jadi ada titik 9, kemudian ada satu huruf di sini. Kalau kita membuka Gmail, membuka surat yang terkirim pada kita, maka ini pada akun pribadi tampilannya seperti ini. Kalau pada akun yang dibuat oleh kementerian, tulisannya kira-kira seperti ini, hanya beda di bagian bawahnya ya. Kemudian bedanya juga di sebelah kanannya, di sini sama, tadi ada tulisan belajar.id. Kemudian mengapa kita memakai akun pembelajar? Ini ada 4 kelebihan yang saya ambil dari halaman jendela akun pembelajar. Yang pertama adalah materi dan informasi dari kementerian itu akan dikirim ke alamat email yang tadi ya. Jadi alamat emailnya akan otomatis berita-berita masuk ke alamat ke akun tersebut. Yang kedua, akun pembelajar itu digunakan untuk mengakses aplikasi resmi Kemdikbud. Jadi dengan menggunakan akun ini akan mudah kita mengakses aplikasi resmi dari kementerian. Yang ketiga, akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi kepada peserta, kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Kemarin saya baru buka akun, sehari saja sudah dikirimi berita dari kementerian, beberapa berita. Maka ini akan menjadi contoh ya yang nomor 3 ini. Dan yang keempat, akun belajar yang sudah siap pakai ini dan akun ini sudah siap pakai, kemudian sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing. Jadi ini kita tidak perlu membuat lagi karena sudah dibuat. Guru, siswa, tata usaha tinggal mengaktifkan saja. Ini adalah contoh aplikasi pembelajar yang dapat diakses oleh akun pembelajar. Ini gratis, ada. Ini saya ambil 1 halaman, ada 3 halaman lagi yang tidak saya tampilkan di sini ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan akun pembelajar tersebut? Mungkin ibu-ibu bertanya, dengan kita dapat fasilitas unlimited, bagaimana mendapatkannya? Yang satu untuk operator sekolah. Jadi ini nanti ada operator sekolah, bagaimana mendapatkannya. Yang kedua, setelah operator sekolah, apa yang harus dilakukan oleh guru, oleh administrator dan siswa. Jadi ada 2 ini. Kalau yang operator nanti fungsinya adalah mengambil username dan kemudian password. Kemudian setelah itu operator membagikan kepada guru-guru. Nah, yang pertama operator itu apa yang harus dikerjakan? Yang pertama adalah oleh operator itu adalah membuka laman pd.data.kemdikbud.go.id. Ya, jadi ini masuk ke alamat ini, operator, lalu login. Ini operator sudah paham semua, masuk ke sini biasa untuk validasi siswa, validasi guru, dan validasi data tata usaha lewat laman ini. Jadi setelah masuk ini nanti operator mengunduh akun peserta didik dan PTK. Nanti ada menu unduhnya dan nanti akan mendapatkan file CSV berisi nama username atau nama akun, kemudian berisi password ya, berisi password. Jadi ada 2, nanti dibagikan kepada guru dan tata usaha. Dan yang ketiga,
nanti membuka file tersebut yang diunduh. Setelah itu dibagikan kepada guru, kepada TU, kepada siswa secara pribadi. Itu adalah langkah yang dilakukan oleh operator sekolah. Ini adalah tampilan bagaimana kita untuk operator Dapodik. Biasanya kita masuk ke Google Chrome atau Mozilla. Nah, kita masuk ke Google saja di sini. Nah, di halaman atas ini kita ganti dengan pd.data.kemdikbud.go.id. Ini adalah halaman ini, kita ketikkan pd.data.kemdikbud.go.id. Ini sudah tahu semua operator. Enter. Nanti akan ada jendela seperti ini berganti-ganti. Ini dashboard dan sebagainya. Kita klik yang sebelah sini ya, klik yang ini, login. Kita klik yang ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemdikbud login. Di sini masukkan username sekolah. Operator sudah tahu. Ini adalah username sekolah kami. Kemudian masukkanlah passwordnya di sini. Nah, ini passwordnya sudah kita ketik, login. Ternyata salah, kita ulangi. Masih salah juga, mungkin ini huruf besar. Nah, tadi huruf besar, ini huruf kecil, masuk ya. Ini tampilan dashboard pengolahan data peserta didik. Di sini banyak ada rangkuman tingkat akhir, PD, peserta didik, residu, dan lain-lainnya. Kalau bisa dilihat ke bawah ada data-data ya. Nah, yang perlu kita lihat adalah kalau kita ingin mengunduh akun, maka di sini ada satu menu, unduh akun. Klik, nih ada unduh peserta didik, unduh PTK, unduh TU di sini. Kalau kita ingin unduh PTK, maka klik aja satu. Ini contohnya ya, klik. Nah, ini sudah ada di sebelah bawah di sini, terunduh. Jadi nanti operator tinggal membuka, kemudian bagikan secara pribadi kepada guru. Begitu juga untuk tadi adalah untuk guru. Nah, untuk peserta didik tinggal klik saja. Nah, ini sudah terunduh 2 ya. Jadi sudah diunduh kemarin, makanya ini ada dalam kurung 1 karena diunduh 2 kali. Nah, demikian juga untuk tata usaha, tinggal klik maka ini sudah ada. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh operator. Nanti ini tinggal dibuka, nanti ada tinggal dibagikan kepada guru. Itu tahapan untuk operator Dapodik. Yang berikutnya adalah yang untuk siswa, untuk guru dan tenaga pendidik ya, tenaga kependidikan atau TU. Apa yang dikerjakan oleh siswa, guru, dan TU untuk mendapatkan atau mengaktifkan akun yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan tersebut. Yang pertama adalah langkahnya dapatkan nama akun, kemudian password akun pembelajar dari operator sekolah masing-masing. Jadi ini kepada guru, siswa nanti harus dapat ini dulu. Nanti dapat akun dan passwordnya. Setelah mendapat akun dan password, nanti bukalah halaman ini. Ya, bukalah halaman mail.google.com. Lalu masukkan akun yang diberikan oleh operator, masukkan juga password yang Anda dapat. Ini langkah kedua. Langkah ketiga adalah Anda nanti setelah masuk akan diminta langsung mengganti password.
Jadi passwordnya langsung diganti, ya. Jadi ada 8 huruf, kemudian ganti dengan password yang baru dengan huruf yang disesuaikan oleh keinginan Anda. Dan setelah itu maka nanti ada ucapan selamat Anda sudah mendapatkan akun pembelajaran baru. Itu adalah langkah yang dilakukan oleh guru, siswa, dan tenaga pendidik untuk mengaktifkan akun pembelajar ini. Sebab kalau tidak diaktifkan bulan Juni, paling lambat maka akun ini akan hangus secara otomatis. Baik Bapak Ibu Guru, untuk mengaktifkan akun yang sudah diberikan oleh operator, maka langkah yang pertama Bapak Ibu Guru masuk ke Gmail atau masuk ke Mozilla, tampilan kira-kira seperti ini. Kita masuk ke Google-nya seperti ini. Kita masuk ke Google, ini akun Google saya yang sedang aktif. Nah, agar kita mengaktifkan akun yang dari kementerian, maka yang ini kita tutup, ya kita keluarkan di sini logout. Kita keluarkan biar nanti lebih lancar. Nah, seperti ini tampilannya, ini tidak ada akun yang aktif. Nah, setelah tampilan seperti ini kita login ya. Kita login. Tampilannya seperti ini ada beberapa akun yang bisa langsung diaktifkan. Kita gunakan akun yang baru di sini ya. Ini gunakan akun yang lain, pilih yang ini. Setelah itu nanti akan diminta user di sini, masukkanlah seperti ini. Contohnya saya akan mengaktifkan akun Sartono74 admin.sma.belajar.id. Ini adalah akun tata usaha atas nama Bapak Sartono, akan saya aktifkan. Jadi ketikkan di sini username-nya, kemudian berikutnya kita klik kalimat di bawah ini berikutnya ya. Nanti akan diminta sandi atau password. Di sini kita ketikkan passwordnya. Biasanya diawali dengan huruf dolar. Kita lihat, bisa dilihat dolar, kemudian M besar 88, kemudian kita tidak tampilkan. Nah, seperti itu sandinya, kita klik di sini berikutnya. Nah, sandinya salah, jadi kita ulang. Kita ulang, sandinya salah, M besar, dolar dulu ya, kita awali dengan dolar, M besar 88, nah ini lengkap ya. Kita masukkan sandinya, kita klik berikutnya. Kalau berhasil maka akan tampil selamat datang di akun baru. Jadi kita sudah buat akun baru, kemudian ini tidak usah dibaca, kita terima saja. Nah, nanti akan diminta penggantian password atau sandi. Kita ketikkan saja di sini password barunya. 2 kali di bawah di sini ya. Nah, begitu 2 kali. Kita klik ubah sandi. Tunggu sebentar. Nah, ini berarti akunnya kita ini sudah aktif. Di sini ada huruf awal S ya, Sartono. Jadi ini akunnya Bapak Sartono diawali dengan huruf S. Nah, kalau kita ingin memeriksa, contohnya kita ingin buka Google Drive-nya, kita klik titik 9 ini.
Kita masuk ke drive-nya di sini, klik. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ada tulisan ini penyimpannya masih belum dipakai. Nah, ini masih dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin mengubah bahasa Indonesia, kita klik yang ini. Ya, ini klik yang ini. Setting, klik setting. Kemudian klik setting lagi. Di sini nanti ada pengubahan bahasa di sini ya. Ini bahasa, kita klik ubah bahasa. Nah, kalau diklik maka di sini akan ada pilihan aslinya bahasa Inggris, kita bisa ubah ke bahasa yang lain. Nah, klik aja di sini, nanti di sini ada banyak bahasa, silahkan mau bahasa Sunda ada di sini, bahasa Sunda nih ada. Mungkin bahasa Indonesia juga ada di bawah, silahkan diubah sesuai. Nah, ini ada bahasa Indonesia, kita klik bahasa Indonesia, kemudian pilih. Ini masih bahasa Indonesia, select ya. Nah, ini sudah bahasa Indonesia dan sudah diupdate menjadi bahasanya bahasa Indonesia. Ini yang pertamanya bahasa Indonesia, kemudian bahasa lainnya adalah bahasa Inggris. Kita simpan saja, biar saja bahasa Inggris ya. Nah, sudah tersetting bahasa Inggrisnya. Itulah cara mengaktifkan akun. Nanti kita bisa masuk ke Google Classroom juga bisa. Ini kita klik Google Classroom dan yang lainnya, bisa buka Gmail-nya di sini, klik Gmail-nya, maka kita sudah dikirimin langsung, sudah dikirimi 3 surat di sini ya. Saya kira itu cara mengaktifkan akun, dan akun ini sudah aktif. Untuk siswa maka akunnya nanti akan dibawa, yang SMP bawa ke SMA, yang SMA akan dibawa ke saat kuliah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan setelah kita mendapatkan akun, ternyata kemarin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah setelan Google Formulir, atau mungkin setelan yang lainnya nanti. Ini contoh. Kalau kita membuat soal, membuat absen, membuat kuesioner ya, ternyata ada yang harus perhatikan, yaitu setelan, ya, setelan pengakses. Jadi seperti ini. Jadi di sini ada, kalau kita sedang membuat formulir atau soal atau absensi untuk peserta didik dan yang lain-lainnya, kita harus klik setel yang ini atau klik setting kalau masih belum bahasa Indonesia. Nanti akan muncul setelan umum, presentasi, dan kuis. Yang harus perhatikan bagian ini. Bagian perlu masukan. Ya, perlu masukan. Nah, pada akun pribadi ini tidak akan muncul yang seperti ini. Tapi kalau kita masuk pada akun yang dibuat kementerian, akan muncul seperti ini. Perlu masuknya itu ada tulisan batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA. Jadi ini kalau di checklist, maka yang bisa membaca, yang bisa mengisi adalah hanya akun kementerian yang kita buat ya. Kalau akun pribadi tidak masuk. Agar yang pribadi itu bisa masuk, jadi akun pribadi bisa masuk, maka tanda checklist ini harus dihilangkan. Jadi seperti ini yang sebelah kiri. Ini batasi untuk pengguna dari kementeriannya, jangan di checklist. Ini bisa terjadi tidak bisa masuk kalau di checklist jika kita sudah menggunakan akun ini, membuka kelas baru, siswa yang masuk ternyata masih menggunakan akun-akun pribadi, maka kalau posisinya terchecklist maka mereka tidak bisa masuk. Hanya itu ya, setting itu nanti setelah checklistnya hilang disimpan, biasanya disimpan di sini ya, ini klik simpan maka akan tersimpan. Yang kedua adalah kalau kita membuka drive ya, membuka drive,
Ini buka Drive itu seperti ini. Kalau tadi membuat formulir, membuat kuesioner, ini adalah Drive. Nah, Drive ini kadang kita membagikan surat, membagikan folder kepada teman kita. Nah, ini juga harus disetting. Contohnya ini Drive, ini akan saya bagikan. Ini surat ini dibagikan. Nanti setelah klik ini, klik bagikan ini. Ya, setelah klik bagikan akan muncul seperti ini. Biasanya muncul seperti ini, siapa yang akan dibagi ini. Klik di sini, namanya siapa nanti atau linknya kita bagikan. Boleh ini namanya yang ketikkan di sini, emailnya ya, atau akun orang lainnya, siapa yang mau dapat dibagikan. Nah, atau kita menyalinnya, tetapi harus disetting di bagian ini, bahwa ini hanya dibagikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi hanya akun-akun yang dibuat oleh Kemdikbud yang bisa mengakses. Bagaimana agar semuanya akun pribadi bisa mengakses, maka kita harus mengubah. Jadi ini klik di bagian sini, tampilannya akan seperti ini. Ini tulisannya begini, batasi, kemudian siapa saja. Nah, tanda checklistnya kita pindahkan ke bawah, siapa saja yang memiliki link. Setelah itu simpan. Itu yang kedua. Jadi nanti akan otomatis siapa saja akun kementerian dan akun pribadi bisa mengaksesnya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.